Gue minum ya. Sandra cetok mergo ngapoti Tresno anyar museng liyo. Aja gak beres-beres dari awal Ramadan lagunya kok isoyo terus Udah bisa. dari asar anjing dia. JJA iniin kak Isoyo official musik production iniin kak channel sik. Coba kok isoyo. No, Kok isoyo? jangan. Udah cok. Kan marjan aja. Ramadan Asik. Apa sih deh? Udah mulai. udah Wih, udah mulai cok. itu itu mik Oh iya, lupa. Mik. tolong emang enak ya habis buka puasa pakai surya nggak Oh. minum nggak apa ya langsung Udah mau sahur anjing. Kok buka puasa? lu nggak pakai apa lu tadi gua buka puasa langsung pakai pizza limo dibeliin sama Mas Farel. Iya. Berhubung dia lagi ulang tahun, Ulang tahun, kapan guys. lagi gua buka puasa pakai pizza. Tuh. Jadi enak, jadi enak. Lu kan denger doang, Jil. Puasain juga nggak? Cuaks. Tuh dan sama juga ya. Kenapa? Pakai pizza limo. Itu bareng cok. Terharu. Bareng. Berdua doang. Arul, Preti, Tiara, Jenny, Depi, Sentot, Seni, Teni. Banyak apa anjing? Iya, sentot orang mana itu, Mas? Saya baru dengar itu sentot. Sentot ya. Udah cok. Soalnya di mana anjing? Masih mancing terus. Selama puasa ini kalian udah ngapain aja? Selama puasa gua udah lebih mendekatkan diri sih kepada Tuhan lah ya. Itu yang paling penting. Lu mau gua bantu nggak semakin dekat sama Tuhan? Apain tuh? Biasa. Apa tuh biasanya tuh? Mati. Kita tahu Tuhan kan? Gue mah merasa bahwa nih di dalam hati gue tuh selalu dekat sama Tuhan gue, nggak harus lewat kematian juga. Betul. Jadi apa yang gue lakuin tuh kayak, wah ini nggak baik nih. Gitu. Aman puasa. Udah. Masa teman gue paling masalah pola tidur doang gue. Bal kan? Dari mana bal? Dari ini terawih. Oh terawih. Malam-malam. Dorong lu dari kursi sih itu lagi. Terawihnya di mana bal tadi? Di musola Masalah mana? Nur Rahman. Lama. Itu Nuroman tuh di mana bal? Dekat kos lah. Dekat kos. Iya. Oh, kosmu nyatu sama musolanya. Oh enggak, Apa? lebih ke ini sih, di atasnya sih. Oh dia. Lantai atasnya lantai 2. Iya. Lantai 2. Di ini di rooftopnya. Di rooftop. Oh ada ya, ada musolanya ada rooftopnya itu Ada. kamar ya. Kemarin ada cerita anjir sama lu juga cok. Tapi yang ada terawih gitu. Terawih itu di mana? Pertama terawih. Di mana? Di tangga. Oh iya. Itu pengalaman yang paling seru sih ya. Kita pertama kali ibaratnya terawih pertama ya terawih di tangga. Tangga. Ya udah. Sujud Kristen. Iya. Sujudnya habis LFF. datang paling telat, pulang paling awal. Siapa itu? Penonton MK. Bawa sendal ini pulang-pulang Egar. Itu Jawa sekali Jawa. Upgrade. Bal kenalin dulu nih. Bener Bang? Kita. Halo teman-teman, aku baru nih di Melix ya namanya. Nama aku Muhammad Iqbal Gifari ya. Bisa dipanggil Iqbal. Oke. Atau ini. Atau dipanggil Utunaai. Oh tunai. Instagramnya? Ya itu nama Instagram saya. Ntar Utunaai. ada di bawah. Oke. Gak usah nyebutin full nama juga. Enggak, emang lebih baik Iya. itu Jil, tapi lebih baik lagi langsung tunjukin KTP. Sambil selfie KTP gitu ya. Intro dong langsung tunjukin. Tinggal di mana sih Ketunai? Di apa nih? Kos apa rumah asli? Rumah. Asli. Asal dari mana? Iya. Kalau aku asli dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Kecamatan Kurau. Oke, pekerjaan. Saya mahasiswa, Mas. Kirain udah ini, Mas. Belum. Oh, belum ya.
Oke, Lagi bahas apa nih? kita lagi bahas aktivitas kita selama lagi di bulan puasa. Kalau lu gimana tadi buka pakai apa? Gorengan aja sih tadi. Gorengan Sama es buah. Lu nggak ikut ini makan? Enggak Tadi sih. anak-anak udah bawa pizza. Enggak sih. Belum sempat tadi. Soalnya enggak jadi gua kalau lagi makan enak emang nggak pernah ngabarin siapa-siapa. Cuman di upload story terus ya. Iya. Alhamdulillah enak terus. Gitu. Iya. Pengalaman baru gua tuh selama di Jogja buka puasanya bareng temen-temen terus. Jarang gua sama sendiri-sendiri. Kalau biasanya di tempat gua kan Pontianak sana bareng keluarga mulu kan. Tuh. Jadi emang itu sih ya nikmatnya Kalau Ibal Ramadan ya. gimana Ibal? Bagaimana bang? Ibal nggak pakai kak. Nggak pakai kak. Ik. Nggak pakai kak. Ibal aja. Enggak. Ya sama sih, bedanya sama keluarga sama temen juga. Lebih sering sama temen juga sini. Bedanya sih ini. Nyari sendiri sih. Lebih Iya sendiri, sih. lebih Sendiri. banyak buka sendiri. Iya. Gitu ya. Nyarinya sendiri, bukannya Nyarinya- bareng teman. Iya gitu. Kita Ada yang kumpul-kumpul ngabisin gitu. Kenapa? Kadang kalau Iqbal nggak mau buka, gue bukain. Apa itu? Makanannya. Itu sih, itu aja sih. Iqbal gitu ya. Iqbal bercanda terus nih. Jadi aktivitas kalian selama di bulan Ramadan yang paling produktif kalian lakuin itu apa aja? Dari apa nih ya? Dari yang produktif sih tidur kayaknya yang paling produktif ya. Ih, itu mah enggak Itu produktif. nggak Bal. Oh, yang paling produktif ya. Produktif ya. Apa ya? Paling ini sih gambar. Gambar. Oh, lu Selain gambar. enggak, Iqbal tuh selain gambar paling produktifnya maling kotak amal jauh. Aduh, Itu kurang Iqbal ya. pakai ini, pakai jarum. Kalau terus Bercanda ya teman-teman. Emang Iqbal tuh emang hidupnya penuh komedi. Jadi bos serius ya Bal ya. Iya. Emang hidup tuh emang Tapi jangan setiap saat juga. BTW lu kuliah di mana, Bal? Ini di UMBY, UMB ya? UMB apa? Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Kampus Jakarta, kampus berapa? Kampus 3. lokasi di mana kampus tiga tuh? Ini di Condong Catur, Kalau lu kasih kosmu di mana, Bal? di Setura. Wah, ini apa nomor berapa kosannya? Nomor 10. Oh, bangunannya nomor 10. buat kalian yang mau maling aja. Jangan. buat kalian yang mau mampir gitu ya ada waktu luang sempetin aja kasih Maling aja lawan aja. Enggak apa-apa. Gak apa-apa. kalau mau Enggak, mau sahur mau buka puasa langsung aja ke Langsung Iqbal. aja. Jangan ya teman-teman aja. Jadi Bal, kalau kemarin itu kan kita ngebahas tentang daerah masing-masing ya. Kebetulan lagi bulan Ramadan nih, kita lagi puasa. Coba deh ceritain gimana puasa di sana tuh sama Gimana, puasa di sini bedanya gimana? Penasaran gak, Pak? Kalau perbedaannya sih ini sih. Ayo 2 kali jadi Ulang. Oke, oke. Jangan diedit ya. Bagi aku sih yang dari Kalimantan Selatan ya ini ya culture shock. Gegar budaya. Gegar Niat- budaya itu apa, Bal? Waduh, susah itu jelasin. panjang itu panjang. Enggak gitu jangan. Kalau dijelasin ini bisa sampai Bisa bulan ini. Syawal ini masalahnya. Udah habis ini Ramadan. Kaget lah istilahnya. Kaget. Istilah gampangnya kaget gitu. Ternyata orang di Jogja sini tuh apa ya, buka tuh pakai makanan ringan gitu loh. Kalau di daerah aku sendiri itu orang kalau buka itu langsung makan makanan berat kayak nasi Berapa kilo? sama lauk gitu. Berapa kilo? Sepiring. Oh. Kalau Berapa sih enggak. Lama enggak ngerokok? Ya, nanti dulu. Kalau lu dan gimana? Perbedaan puasa di sana sama di sini? Sama aja sih sebenarnya, enggak ada perbedaan. Sama aja. Sama. Kalau gua perbedaannya sih lebih ke apa ya? Gak asik lu anjing. Gak asik. Udah besok nggak usah diajak ya. Bedanya puasa di sini sama puasa di Tangerang dari makanan. Kalau di rumah kan mak gue jualan makanan takjil. Jadi kadang itu kayak barter. Mak gue ngebuat risol, tetangga mak gue ngebuat dadar gulung, terus ada yang ngebuat martabak. Misalnya hari Senin mak gue ngebarter sama yang martabak, hari Selasa ngebarter sama yang dadar gulung. Jadi lebih nggak bosen lah buka takjil kan. Variasi. Jadi ya gonta-ganti. Kadang ya dapat yang enak banget tuh. Kadang kayak misalnya barter sama ayam. Enak lah. Enak perbedaannya berarti ya. gitu. Kalau babi guling pernah ya? Kenapa?
Enggak. Itu mah yang kayak di wartawan itu ya, yang wawancara babi. Babi guling. barter ini ya buat bukaan di barter babi aja. Itu perbedaannya kalau di sini nyarinya ini apa namanya? Bingung lah. Kalau di sini tuh mau buka apa ya gitu. Kan kalau di rumah kan udah disiapin. Jadi lu selama ini buka pakai apa dong? Ya, gorengan, surya. Kalau nggak surya ya gorengan. Sama aja ya. Iya. Sama aja. Sama sih gitu semua ya. Kalau Iqbal buka pakai apa? Sama gorengan. Tapi suryanya enggak. Oh, Sudah enggak? Kalau Iqbal nggak gorengan surya, gorengan anggur. anggur aja. Anggur yang buat ya. Emang anggur ada yang bukan buah? Ada dong. Apa tuh? Yang bikin pusing. Emang ngomong-ngomong emang Iqbal udah pernah pusing gitu gara-gara anggur. Coba mau tahu dong musiknya Iqbal. Di perbedaan apa ya, puasa di sini sama di Tangerang tuh Dari ini dulu ya, dari tempat lu dulu deh. kalau gua biasa buka puasa tuh kalau es buah tuh emang udah syarat ya, bisa dibilang wajib lah kalau misalnya di rumah gua. Sama paling sampingannya tuh kayak gorengan, cilok. Nah, nanti makanan beratnya itu setelah tarawih. Betul. Jadi makanan ringan dulu, makan beratnya setelah tarawih. Itu ada alasan filosofisnya nggak? Kenapa nggak makanan berat langsung? Kayak lebih ini aja sih kalau misal biasanya sih ini biar lebih Ini kalau biar kenyangan tahunya- tuh kadang suka males. Iya, gitu. tarawihnya mager ntar. Tarawihnya males gitu. Terus kayak pas sujud kan perutnya ini anjing. Kadang gua khawatir nih kalau misalnya gua kenyangan ya kan, kadang kan bawaannya ngantuk. Ya, gua sujud takutnya ketiduran gitu. Khawatir kan ketika gua ini bangun Sujud terus. Freestyle. Iya pas orang-orang witir kan gua langsung freestyle FF. Kan nggak lucu kayak gitu. Anjir. Kalau gua perbedaan puasa di sini sama di Jogja. Ya maksudnya puasa di sana sama di Jogja. Puasa di mana? Selalu di mananya di mananya. Di ini. Nah, Jangan jauh. di Pontianak. Bedanya apa tuh? Jadi kalau di Pontianak itu kan gue punya keluarga di Bali. Keluarga inti. Jadi setiap bulan Ramadan pasti keluarga gue yang di Bali itu balik ke Pontianak. Jadi setiap hari itu pasti buka bareng atau sahur bareng juga. Nah, bedanya kalau di sini gue bukanya dan sahurnya itu bareng teman-teman dan bukanya itu bukan buka makanan yang ini loh berat gitu atau yang pada umumnya kayak gorengan, risol. Kalau di sana tuh gue bukanya pakai nasi padang, geprek, es cincau, es timun dan Itu kue-kue basah, es timun. puding sebenarnya. Iya. Es timun. Timun diapain itu? Ada enggak? Emang ada coba ada es timun. Es timun. Timun. Enak anjir. Gue baru denger nih es timun. Enggak serius, gue juga pernah, gue pernah buat emak gue juga. Ya, es timun itu bisa buat ini merendahkan tekanan darah sebenarnya. Sama-sama lambung. Kamu ya. Jadi di keluarga gue banyak yang kena inilah darah tinggi. Jadi makanya sediain itu Biar timun. darahnya kurang. Iya, darahnya kurang. Berarti kalau berarti keluarga lu nggak bisa makan kambing gitu ya? Ya nggak bisa. Pasti ini Tinggi. osteoporosis. Oh. Iya. Bahaya juga ya Mas. Nah, kalau aktivitas setelah lu buka puasa nih, apa gitu? Apakah lu langsung sholat gitu, langsung zikir, langsung Kalau majelis? gua sih ya kan kalau emang lagi kenceng ya sholat ya maghriban sambil Maksudnya lagi kencang banget tuh gimana sih? lagi Kencang semangat, banget. pokoknya lagi semangat gitu. Pokoknya apa imam belum datang, masjid sepi harus ada gua duluan gitu yang pertama itu. Berarti belum ajan gua yang ngisi. Bersemangat lah sih. Pokoknya paling semangat gitu. Tapi kalau lagi kendor paling ya habis buka sebat terus main HP paling gitu sih. Paling kalau enggak ya main apa ya Dan ya. Ya paling buat scroll TikTok, FIFA Iya. ya. Ini kita ngobrol FIFA nih. Menurut setuju nggak sih sama penolakan Israel FIFA? Itu kalau misalnya ini nih, habis terawih gitu, ngapain biasanya? Coba Dan. Siapa dulu nih yang Gua jawab nih? dulu. Siapa? Gua. Benai. Masih ini sih kalau habis tarawih biasanya masih kumpul sama teman-teman sih. Kayak sampai tengah malam gitu.
Malam. Itu biasanya di mana Bal kalau boleh tahu kumpulnya? Di kos teman-teman. Nah, Kos kita. Ya, nih, kalau ini Kos nih. siapa bang? kos kita. Ini ya sekretariat. Kebetulan ya mungkin buat teman-teman teman-teman Melix ini. Room ibarat kita kalau kumpul Melix Friends Ya. kita tuh biasa kalau kumpul tuh di sekretariat. Nah, Kita punya sekretariat ya. Di mana tuh? Nah, jadi apa yang dibilang Iqbal tadi, setelah tarawih kita kumpul-kumpul itu kumpulnya di sekretariat. Lanjut aja. Iya. Nih, pengalaman lu ini deh. Setelah tarawih tuh ngapain gitu? Nggak terpaku di Jogja doang. Oh, Kayak iya, tempat iya. Gimana? kumpul keluarga itu sih. Kumpul Itu keluarga? ada. Iya. Keluarga teman gitu. Nggak main petasan gitu. Maaf. Itu pas lagi kecil sih. Sekarang kan ya emang udah kurang ya petasan ya. Terus main apa? Jarang. Cewek? Jadi sekarang tuh lebih kayak gini, Jil. Dewasa ini mengajarkan ya, Bal. Iya. Kita berkembang dari waktu ke waktu. Kalau pengalaman gua selesai tarawih itu biasanya kumpul dulu sih, kumpul ngopi. Nah, terus balik, udah itu kumpul lagi, kumpul terus bangunin sahur, Sahur. Rame-rame. enggak sendiri aja. Iya. Iya, soalnya gue independen. Sahur Sendiri aja lah diri. Dialis. Kalau gue ya, gue kalau di Jogja sama kayak Iqbal karena ya kita bareng-bareng terus, alhamdulillah. Kalau di Tangerang paling nggak mancing ya, masuk malam mancing. Mancing itu pas udah jam 12, apa sahur mancing. Nah ini karena gue remaja masjid Nurul Ilmi, kadang ya bantu buat tadarusan. Ngaji-ngaji berarti lu remas pentil ya? Iya, Remaja masjid, pecinta tahlil. Kalau dia Kalau gua nih, pengalaman gua kalau abis taraweh di Pontianak dulu tuh gua selalu ngadain perang sarung. Perang sarung antar komplek. lu pernah banget perang sarung? kalau lahir perang dunia kedua aja gitu, lu lahir lebih awal gitu. Marah. Kalau gitu gua nggak di sini dong. Jadi dulu tuh gua perang sahur. Perang saung. Perang saung apa perang sahur? Perang sarung. Perang sahur. Sarung. Saung. Coba di briefing dulu. Ini tuh lagi podcast deh. Ngapa gue gini? Enggak kan kalau gini kan perjanjian perang saung. Jadi dulu tuh gue ngadain perang sarung antar komplek sama anak-anak. Tolanya berarti lah. Dalam mana ini anjing? Dalamnya BR cerulit. Enggak lah anjing. Sarung dalamnya rantai. Sarung. Terus biasanya tuh 8 sampai 10 orang lah. Terus ya udah tuh butar-butaran. Paling menang itu pakai ini cuy, sajadah masjid yang hijau itu. Damage-nya itu mah parah. Kalau gebuk mati aja. Apalagi pakai sarung ustad gitu. Di sana ustad habis taraweh, tat ini dulu sarungnya langsung tempurin. Damage yang parah itu. Damage-nya langsung tobat anjing. Parah. Lu pakai helm nggak sih kalau perang sarung? Kagak lah. Kita laki-laki men. Kita laki-laki men. Oh, kalau gue pakai helm pasti itu. Nanti lu pernah juga perang sarung? Pernah. Coba ceritain. Kalau enggak lu kalau biasa perang sarung pakai helm apa gitu? Apa ada? Helm biasa, helm bapak aja pakai. Soalnya kalau pengalaman ya anak tetangga ada yang ini, ada yang kayak bener-bener luka matanya. Jadi dari situ tuh langsung diubah, pakai helm aja. Ini kalau pakai helm lebih bebas. Ibaratnya kita nggak emosi, jadi lucu-lucuan gitu loh. Cuman ngebuknya beneran, cuman aman, nggak bakal paling. Tapi itu yang nggak baik lah ya. Itu nggak boleh ibaratnya. Iya. Perang sarung itu nggak boleh sebenarnya. Kenapa deh bang? Karena membahayakan sebenarnya. Membahayakan kondisi mental health ya. Biasa membahayakan bagi yang kena juga, membahayakan yang tidak. Yang ibaratnya dampak orang lain juga. Iya. Ada ibaratnya orang mau lewat ya kan, ada perang sarung gitu, tetap aja jojom. Orang bawa motor diputer-puter. Kenapa lah ya? Itu kan bahaya tuh, Jil. Waduh. Waduh, itu kan bahaya. Kalau lu bang nggak pernah perang sarung itu sama anak-anak? Kalau di daerahku sih nggak ada sih yang kayak gitu. Apa sih Pak kalau di daerah lu? Perang apa? Perang mandau ya dia. Woi. Apa sih Pak kalau lu kayak jahiliyahnya lah? Aduh. Ini sih paling bercanda-bercanda di pas sholat tarawih aja sih. Office.
Ada yang itu. ada yang rekamin orang dari bawah gitu ya. Ditendang HP-nya. tadi pukulin dari belakang ya. Enggak sih. Oh ini terus dia. Oh iya benar kalau itu. Itu kayak gimana? Bercanda Paling ini sih ada yang salto, ada yang pakai sejadah, lempar-lempar sejadah gitu. Cuma pernah lempar-lempar juga. Enggak sih. Karena Depan Aku- atau di depan. ini sih termasuk yang nggak beruntung juga sih aku dulu ya. Lah, kok Kenapa nggak beruntung? Nih, dibilang gak beruntung salah juga sih ya. Aku dulu ini sih sama bapak terus kalau sholat. Oh, Jadi nggak sama bisa bapak. bercanda-bercanda. Oh, Iqbal ini tipe yang Iya. Iqbal tuh kurang menikmati lah Iya. ya di Iqbal masa itu- Kurang ini sih, kurang enggak. gas. Kan ibaratnya kan kalau teman-temanmu kan kalau misalkan bercanda terawih sama temennya. Ah, Kalau kau berarti sama bapak mau bercanda. enggak lah. Apa gimana, Bang? enggak. Iqbal ini kalau bisa dilihat gini benar nggak sih Pak? Lu tuh tipe orang yang kalau sholat itu kayak samping bapak aja. Nggak kemana-mana, samping bapak gitu. Disuruh Iya kan? bukan aku sih, cuman emang diminta Oh, gitu. Iqbal tuh emang nurut. Iya. Bagus lah, itu harus. Berarti lu Bal punya daddy issue dong. Apa? Dari Daddy issue. enggak lah. Tapi lu kan sama bapak terus. Salah satu bentuk ini aja respect. Asik. Terus gak ada ini nih, pengalaman lucu lagi gitu setelah tarawih. Umur 3 kali keluarnya 2 kali gitu. Lupa kayaknya sih ada sih ya. Ada. Iya, saking hausnya ada itu. Kalau gua tuh Ada dulu sih. di Pontianak itu ada geng sepeda gitu. Jadi tiap balik tarawih kita jalan-jalan pakai sepedanya tuh dicet gitu. Drag gitu ya. Di drag biasanya balap juga. Cewek dibalik. Ban depannya digedein, ban belakang kecil ya biar bisa jumping gitu ya kan. Iya nggak sih? Ada Gua ngalamin, sirkus gua juga sumpah sih. ngalamin. Sepeda sirkus. Dari Balaraja sampai Citra jumping. Sampai Bojong ketabrak. Tuh. Terus Camp. perang petasan? Perang petasan. Pernah gua. Iya, perang petasan. Kalau gitu mah janganlah. Gua perang petasan juga pakai helm. Dalam. Enak tuh sumpah. Rasanya taruh di helm gitu ya. Enggak, jadi kayak apa? Jadi tuh pernah ini serius nih. Saking dulu tuh pernah perang perang petasan. Itu kayak teman gue itu punya losbak. Itu tuh di patungan semua petasan. Kita tuh beli petasan banyak. Nah, petasan itu ditaruh losbak di atas losbak gini. Itu bener-bener dijajarin. Terus ngadu kan. Yang lain mah nggak pada pakai mobil. Nggak pakai mobil Lu losbak. kayaknya nggak perlu pakai petasan juga menang kan? Enggak, jangan ditabrak lah. Cuma ini langsung nyalain semua nih. Ser. Mantap, Cuk. Paling menang itu kayak tank anjing. Coba sebutin lagu Maranjola ada berapa? Ini adalah Bukan ini Maranjola, Ivan Gunawan. salah satu desain baju Ivan Gunawan terbaru. Kayak apa? Yang kayak mana tuh mana? Ada, coba lihat di Google. Itu edisi Ramadan ya? Iya, Ramadan. Bang, cuman ya kalau ngomong Ivan Gunawan, gue pengen tahu kalau di Ivan Gunawan kapan sih, Bang? saya memang nggak tahu itu. Nggak tahu. Kamu menurut lo sahur di Jogja gimana sih? Menurut lo? Kalau menurut gua sahur di Jogja satu, kalau pengalaman gua ya gua bingung mau satu nentuin lauknya gua mau makan Betul. apa. Terus kadang lauknya udah dingin. Cuman itu sih, tapi kali ini gua udah nemuin sih kayak tempat enak. Itu sumpah enak banget ini. Iya. Nah, kalau lu gimana sahur di Jogja? Gua sahur di Jogja lumayan biasa aja sih. Soalnya gua makan Magelangan, kalau gak Magelangan ya perak-arik, telur. Magelangan tuh apa aja? Kayak kasih tau Magelangan. Magelangan itu adalah makanan mie nyemek. Ya, gue juga nggak tahu sih Magelangan itu makan kayak gimana. Minum. Ya kan mie gitu kan, mie terus ada nasi gorengnya. Gak nyemek, Cok. Ya, Nyemek pokoknya, emang apa sih? pokoknya mie. Enggak, ada itu enggak tahu nyemek, Cok. Ya gue Jadi nggak tahu. mie nyemek tuh ibaratnya kayak mie. Dan becek. Iya, becek, Jil. Kayak di Bogor. Nih, kalau Iqbal, sahur di Jogja gimana? Biasa aja sih sama. Sama aja. Nasi orak-arik. Magelangan. Enggak, menurut lu nih buat kaum mahasiswa Jogja, sahur di Jogja itu lumayan susah nggak sih nyari lauknya dari lu deh? Kalau gua sih enggak sih, gua enggak terlalu sulit ya karena letak pos gua tuh cukup strategis. Bisa dibilang banyak yang jual makan.
warung banyak yang 24 jam. Jadi Benar-benar. cukup mudah sih untuk gua. Sama gue dengan Arul. Soalnya gue udah lanjut. Enggak tadi soalnya gue di apa? Soalnya di tempat kos gue itu wilayah dekat dengan wilayah kuliner sebenarnya. Ada kampung kuliner di situ. Enggak sih, yang paling susahnya ini sih pas bangun tidurnya sih. Kalau emang kalau sebelumnya mau tidur dulu, pas bangunnya udah males gitu. Udah langsung di. Oh ya. Jadi mungkin itu segitu dulu aja untuk pembahasan Melix edisi Ramadan kali ini. Jadi tadi poin-poinnya apa aja Irul? Jadi poinnya tuh tadi kegiatan selama di bulan suci Ramadan, pengalaman ya kan. Terus kita sempat ngobrolin FIFA juga. Selamat berpuasanya untuk teman-teman dan semangat menjalani aktivitas seperti biasanya. Dan buat lebaran, selamat lebaran. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf dan lahir batin. Kita pamit mundur diri, Melix.